tips untuk dapat pacar bule. Malah bule-bule itu juga ngomong nggak sesuai grammar kok gitu. Hampir 90 tahun umurnya, dan pada saat kita tanya, nenek kenapa mau belajar bahasa Inggris, boleh tahu nggak gitu kan. I'm Eunice, founder of Bisalah.id. Selamat datang di Bisa Podcast. Hari ini episode pertama banget, kita membahas tentang bahasa asing, dan hari ini aku sudah ada tamu aku. Hi, hello everyone. Miss Hawarina. Yes, exactly. Yeah, so Miss Hawarina dari Women in the Future, founder of Women in the Future. Nah, thank you very much Hawa for coming today, dan kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau kenalan juga sama Hawa, dan juga kita topik hari ini tentang belajar bahasa asing. Ya, jadi can we start from Women in the Future dulu dong? Women in the Future itu apa sih? Oke, well, Women in the Future itu adalah salah satu inisiasi atau juga organisasi yang bergerak di bidang perempuan di marginalized area. Kita ngebantuin perempuan-perempuan disabilitas, perempuan terkena korban KDRT, lalu perempuan dengan nol income, ibu rumah tangga, dan lain-lain untuk bisa mereka menghasilkan skill kewirausahaan, to become financial independence. Wow, gitu. very interesting. Ini adanya di Medan ya? Sekarang kita base-nya ada di Sumatera Utara, di Medan, sama di Jawa Timur, di Malang. Oh, oke. Kenapa Medan dan Malang, kalau boleh tahu? Oke, iya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak pengen Java Center. Oke. Tapi kenapa awalnya memilih Sumatera Utara adalah karena I was born and raised sebagai orang dari Sumatera Utara. Sumatera Pride ya? Iya, Sumatera Pride, apalagi Batak Pride gitu kan. Jadi karena itulah jadinya pengen di Sumatera Utara awalnya, tapi pengen expanding itu ke Jawa, tapi Jawanya nggak pengen yang Jakarta gitu Kak. Makanya memilih di Jawa Timur. Jadi yang nge-handle di sana juga ada co-founder kita yang bertempatan di Jawa Timur. Oke, interesting. We definitely will talk more about that. Nanti kita pasti akan bahas tentang itu lebih banyak lagi ya. Tapi kita juga mau tahu dong, Hawarina itu siapa sih? Oke, so selain founder Women in the Future, saya juga sempat dulu berkuliah penerima beasiswa dari Leeds Championship di University of Leeds di Inggris. Waktu itu jadi salah satu penerima beasiswa dari 5 around the world, jadi salah satu dari Indonesia. Terus juga adalah penerima Wisely Fellowship dari Amerika Serikat untuk bersekolah entrepreneurship di Amerika Serikat, dan juga pernah memenangi top 5 pitching di Amerika Serikat untuk bisa ke South by Southwest di Amerika Serikat untuk pitching mengenai idea bisnis. Itu aja kali ya, sedikitnya. Gitu. Boleh. Tapi kalau bisa aku simpulin, berarti fokusnya Hawa itu adalah di bisnis ya? Yes, di bisnis, UMKM, terus bisnis inkubator, startup, seperti itu Kak. Tapi fokusnya di perempuan gak sih? Lebih ke situ ya? Bisa jadi fokusnya itu sebenarnya 2 sih guys, di women empowerment dan juga di bisnis. Makanya di Women in the Future tuh di relasi ini dua-duanya gitu. Dan udah berjalan berapa lama nih Women in the Future? Women in the Future tuh kita baru tahun lalu ya, jadi kita baru start belum setahun sih, kurang lebih masih sekitar 7-8 bulan. Wow, oke, that's very interesting. Nah, aku mau tahu dong, karena kita topiknya hari ini adalah membahas tentang bahasa asing. Hawa bisa bicara atau pernah belajar berapa jenis bahasa asing? Oke, kalau bahasa asing itu tuh pernah belajar yang paling sering itu sebenarnya Malaysia ya, bahasa Melayu. Nah, karena dulu sempat lahir dan besar itu di 2 tempat, yaitu di Indonesia dan Singapura. Waktu itu bahasa utamanya waktu itu adalah bahasa Melayu keluarga. Jadi otomatis bahasa Melayu, pernah bahasa asing. Walaupun sebenarnya mirip-mirip ya sama bahasa Indonesia. Lalu bahasa Inggris itu belajarnya karena di sekolah, belajar bahasa Inggris. Lalu juga sempat belajar bahasa Korea. Karena kayak itu sebenarnya bahasa Korea nggak directly belajar sih, cuman karena waktu itu suka nonton movie, K-pop, K-drama gitu. Jadi kayak otomatis langsung gitu. Nah, setelah itu sempat juga belajar bahasa Arab. Sampai A1 waktu itu pas masih kecil, sama sempat belajar bahasa Perancis. Lumayan banyak juga ya? Iya, suka, tapi nggak dilanjutin banget gitu loh yang bahasa-bahasa yang lain gitu. Aku juga suka sih, kayak aku sendiri karena dari keluarga itu bisa bahasa Mandarin, terus sempat juga belajar bahasa Jepang, sama juga cuman sampai N5, jadi itu masih baru banget. Terus pernah juga bahasa Perancis sebentar, itu A1 juga. Terus
pernah sedikit bahasa Spanyol, bahasa Jerman, tapi ya udah nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin ya, tapi seru kan ya belajar tuh seru banget. Nah, tapi apa sih yang membuat Hawa tuh suka belajar bahasa asing, bahasa baru gitu? Oke, sebenarnya karena bahasa itu salah satu cara kita untuk bisa komunikasi sih sama orang gitu. Dan salah satu, apalagi di dunia bisnis ya, di dunia bisnis kita ketemu banyak banget orang gitu kan. Dan dari dulu memang suka aja ketemu sama orang dan sadar kalau kita tuh yang bisa menjembatani kita tuh adalah bahasa gitu kan. Jadi that's why pengen banget untuk bisa belajar bahasa yang dipakai, setidaknya at least orang paling banyak tuh pakai bahasa apa, itu bahasa Inggris gitu. Jadi itu sih alasannya, karena pengen komunikasi dengan banyak orang lagi dan menjangkau lebih banyak orang aja sih. Seru ya. Jadi apalagi kalau sekarang tuh kan kita sangat terhubung dengan dunia luar melalui internet ya. Betul, jadi betul. bahkan game aja juga berhubungan dengan orang dari luar negeri gitu kan. Nah, kalau belajar bahasa itu, kalau untuk aku pribadi ya, kita selain belajar bahasanya, belajar juga budayanya nggak sih? Betul, setuju banget. Ada nggak sih sesuatu yang Hawa inget pada saat belajar bahasa tertentu yang membuat Hawa tuh merasa, oh ternyata di bahasa itu atau di negara itu seperti ini ya, mungkin dari bahasa Korea atau bahasa lain yang sudah pernah dipelajari? Oke. Yang agak culture shock itu adalah belajar bahasa Prancis sih, karena di bahasa Prancis itu tuh setiap benda tuh ada laki-laki dan perempuannya, right? Yes. Kalau bahasa Inggris nggak ada ya? Nggak ada, feminan dan maskulan kan. Jadi kayak itu yang agak challenging, karena kita jadinya harus gimana kita tahu ini yang laki-laki, ini yang perempuan itu. Tapi kalau other than that, so far sih nggak ada ya. Mungkin karena bahasa Arab juga quite familiar gitu. Terus bahasa Inggris juga quite familiar, karena kan sama kan, kita nggak perlu belajar yang urutannya lagi dari awal gitu, karena almost similar lah sama bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin cuma di bahasa Perancis aja sih. Bahasa Perancis aja. Nah, awalnya belajar bahasa Perancis tuh karena ngedengar orang bahasa Perancis itu pas ngomong tuh kayak seksi gitu loh. That was the reason, dan ternyata cukup susah ya. Lumayan susah sih, karena yang kalau dari bahasa Prancis yang aku lihat adalah apa yang tertulis dengan apa yang dibaca dan didengar itu beda banget. Beda. Jadi kayak kita harus belajar lagi sih, tulisan ini dibacanya apa gitu kan. Tapi that's actually very interesting. Exactly benar. Nah, kalau kita bahas tentang bahasa yang sekarang paling sering digunakan sehari-hari, itu bahasa apa sih? Kalau menurut Hawa sih bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, dan itu adalah salah satu bahasa yang bisa ngehubungin kita dengan orang yang bisa kita bilang strangers dan lain-lain. Even di Indonesia sekarang bahasa Inggris juga sering sekali gitu diucapkan gitu. Itu sih so far yang sangat convenient untuk digunakan juga adalah bahasa Inggris gitu. Dan boleh diceritain nggak seberapa bahasa Inggris ini membantu Hawa untuk membuka kesempatan-kesempatan? Misalnya tadi Hawa juga ada cerita bahwa sempat ke UK juga, sempat ke US juga. Apakah itu dikarenakan bahasa Inggris? Oke, exactly, itu benar banget. Jadi kalau orang-orang yang ngelihat apakah bahasa Inggris tuh literally Hawa belajar dari start, maksudnya benar-benar apakah dari dulu memang dia sekolah yang international school atau memang otodidak? I would say ada otodidaknya juga, karena dulu tuh aku tuh sering banget ketemu bule-bule gitu loh Kak, kayak misalnya di Istana Maimun dan lain-lain, dan aku tuh suka banget ngomong sama orang-orang bule gitu. Tapi kendalanya adalah di bahasa. Nah, one thing that I realized dan selalu diingetin sama orang tua waktu itu, ternyata dulu pas Hawa kecil tuh suka nyamperin mereka dan ngomong aja randomly sama mereka. Dan orang tua juga nge-encourage untuk kayak say hi dan lain-lain. Nah, dari situ tuh berkembang untuk menyukai bahasa Inggris. Jadinya suka, walaupun grammarnya masih salah-salah gitu kan. Tapi dari situ jadi suka sama bahasa Inggris. Nah, itu juga yang mempengaruhi untuk bisa kuliah ke luar negeri. Karena kan kalau kita ke luar negeri sendiri itu ada sertifikat yang kita harus lampirkan kan untuk bahasa Inggris gitu. Tapi menyiasati dulu nih, kita harus suka dulu nih sama bahasanya. Itu adalah dengan coba untuk menyukai budayanya, terus juga untuk kalau belum ada yang disukai mungkin dari movie-movie-nya dan lain-lain, jadi lebih enjoy. Kalau Hawa personally belajarnya itu biasanya dari movie, nonton dan lain-lain, dan itu membuka jalan banget. Untuk di Women in the Future sendiri itu kita kan secure grants kita pertama itu dari luar negeri, dan itu kita buat proposal tuh kan harus pakai bahasa Inggris juga kan. Dan itu mempengaruhi tidak hanya secara personal tapi secara organisasi juga. Terus juga secara personal udah pasti untuk mendapatkan lebih banyak lagi kesempatan, karena kalau kita udah berani ngomong gitu kan, kita pasti lebih bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Apalagi kita udah bisa bahasa yang universal, yaitu bahasa Inggris gitu. So berarti
penggunaan bahasa Inggris itu bukan hanya untuk sekolah aja ya, bukan, meskipun kita ada sih di sekolah itu pelajaran bahasa Inggris, tapi sebenarnya itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada saat sekolah. Iya, betul, Ya betul. kan? Nah, tadi Hawa juga sempat sebut bahwa nggak apa-apa deh grammarnya masih berantakan, nggak apa-apa deh, yang penting berani ngomong dulu gitu kan. Dan mulai dari suka dulu. Dan apa yang membuat Hawa merasa bahwa, oh, kalau pernah merasa gini nggak sih? Kalau bisa ngomong bahasa Inggris tuh keren ya. Pernah merasa gitu nggak sih pada saat belajar dulu? Pernah sih waktu dulu sih pas masih kecil-kecil gitu kan, karena kayak bahasa Inggris waktu itu kan belum kalau compare sama sekarang kan, karena dulu kan sekolahnya negeri gitu kan, sama sekarang tuh udah banyak gitu kan. Kalau dulu tuh nggak serame, nggak sebanyak itu gitu kan. Jadi walaupun kita berbahasa Inggris pasti dilihat tuh, oh oke, dia bisa bahasa Inggris kayak keren gitu kan. Apalagi kita bisa ngomong sama orang yang bukan native-nya Indonesian gitu, bukan Indonesian. Jadi seru aja gitu Kak, belajar kayak keren juga gitu loh. Personally ngelihat orang yang bisa bahasa Inggris tuh keren gitu, makanya pengen. Dan sekarang yang bisa bahasa Inggris tuh Anda sendiri. Iya, jadi kayak ngelihat, oh no, menjadi kakak-kakak yang diidolakan itu gitu. Betul. Nah, pernah nggak sih mengalami bahwa, Hawa sok banget bahasa Inggris deh. Pernah gitu nggak sih? Karena itu adalah salah satu yang menjadi penghalang sebenarnya. Karena pada saat aku ngobrol sama teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris, salah satu kendalanya adalah, Kak, nanti kalau aku sering-sering ngomong bahasa Inggris, aku diejek sama teman aku, dibilang, so Inggris lu gitu. Pernah nggak sih mengalami hal itu juga? Oke, pernah sih, pernah. Dan nggak hanya itu, tapi pernah juga kayak grammarnya salah nih dan lain-lain. Kayak nggak usah sok Inggris deh, grammarnya salah, pronunciation-nya salah gitu kan. Nah, padahal accent kita itu adalah budaya kita yang untuk mengingatkan sudah seberapa jauh kita belajar, to be honest gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu saat Hawa pertama kali ke Inggris itu ya, Inggris kan adalah English speaking country yang number one kan, yang menyebarkan gitu. Jadi kita bahasa Inggris aja instead of other country gitu kan. Nah, waktu di sana malah bule-bule itu juga ngomong nggak sesuai grammar kok gitu loh. Dan saat kita ngomong salah, grammar kita salah, they don't really care, they don't judge gitu. Malah mereka bilang, oh kamu keren banget loh, kamu udah bisa bahasa Inggris, aku aja yang dari sini tuh cuma bisa bahasa Inggris doang gitu. Mereka bilang kayak gitu. Nah, setelah dari itulah, setelah pulang, ubah mindset dan bilang ke orang-orang sekitar kalau misalnya we should proud dengan accent kita yang mungkin membuat pronunciation kita tuh jadinya mungkin agak berbeda. Karena itu adalah tanda lahir kita, kalau kita tuh udah sejauh itu loh belajar gitu. Karena ada orang-orang yang kayak, aduh aku mau British accent gitu kan. Terus jadi kayaknya kayak, menurut aku agak sedikit maksa sih kalau untuk yang harus banget British accent gitu ya. Dan itu membuat orang-orang tuh merasa, oh kalau aku belum accentnya seperti American atau belum British, berarti bahasa Inggris aku tuh belum bagus gitu. What do you think about that? Well, different people, different perspective ya. Mungkin dia ingin seperti British accent karena it sounds sexier. It might be like sound sexier buat beberapa orang, atau mungkin adalah fansnya Harry Potter, Harry Potter gitu kan. We never know gitu kan. Jadi bisa aja relatable dengan hal tersebut gitu. Dan nggak apa-apa banget untuk misalnya copying, tapi sebagai teman yang baik, we shouldn't judge apapun accent yang keluar dari orang, mau itu Batak banget, mau Medok banget, dan anything itu we shouldn't judge gitu kan. Ya, aku you can confirm if this is also what you see and what happens to you. Aku pernah ada di satu acara gitu ya. Jadi di seminar itu aku memperkenalkan sebenarnya bahasa Inggris itu nggak susah gitu. Jadi di konteks itu aku challenge nih anak-anak SMA waktu itu. Ada nggak yang berani untuk maju ke depan memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Nggak usah panjang, hanya sebatas nama, sekarang kelas berapa udah cukup gitu kan. Terus adalah anak-anak yang kayak I could see from their eyes itu kayak mereka mengumpulkan banget, mereka punya keberanian gitu untuk berani ke depan. Dan di depan tuh kayak agak shaky gitu kan. Terus pas mereka ngomong, ada yang nyeletuk dari belakang, "Woi, so Inggris" gitu. Terus kayak si anak yang di depan ini tuh langsung jadi jiper gitu loh. Jadi kayak merasa bahwa oh emang gue nggak bisa gitu kan. Tapi yang aku lakukan adalah aku langsung datengin yang di belakang, aku bilang, who said that gitu kan, siapa tuh yang tadi nyeletuk gitu kan. And then I want to challenge you yang ngatain orang sok Inggris itu untuk
introduce yourself gitu. Karena istilahnya gini, kalau kita bisa judge orang berarti kita harusnya merasa lebih baik dong gitu. And then show it off gitu. Kalau boleh ya boleh, nggak apa-apa. You can judge people all you want. Tapi kalau misalnya kita sendiri pun nggak bisa, kenapa sih ngejudge orang lain gitu? But have you ever experienced something like that as well? Apakah pengalaman pribadi ataukah teman-teman yang ada di Women in the Future mengalami hal itu? Ada nggak sih momen seperti itu? Oke, well untuk itu sendiri ya Kak, mengalami posisi itu tuh pernah. Jadi sempat dulu dibilangin grammarnya itu salah gitu kan. Nah sempat jadinya malas untuk belajar lagi sih. Nah karena ada di posisi seperti itu di Women in the Future sendiri kita tuh kan pakai bahasa tuh ada dua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kita juga open for collaborations, international collaboration. Nah karena kita timnya nggak hanya ada di, kita remote juga, kita timnya nggak hanya ada di Medan, ada yang Jakarta, ada yang di Jawa gitu kan. Nah teman-teman kita mostly yang di Malang tuh adalah medok gitu loh. Nah, jadi sempet salah satu member kita tuh kurang percaya diri dengan medoknya dia bahasa Inggrisnya. Cuman selalu Hawa personally selalu encourage, karena balik lagi ya, kalau kita tuh udah nggak percaya diri dan kita nge-breakdown orang makin udah deh memang kamu nggak bagus dan lain-lain, itu orang tuh jadi makin nggak bersemangat untuk belajar gitu loh. Jadi biasanya kita akan encourage teman-teman kita untuk it's okay, itu adalah sign kamu gitu loh, untuk kamu tuh udah belajar sejauh ini gitu. Dan kita biasanya trying to cari jalan tengah, misalnya oke, gimana cara kita sebagai teman bisa ngebantuin lagi gitu. Yes. Jadi kalau emang ada yang salah ya nggak ada, maksudnya koreksi nggak apa-apa. Nggak gitu apa-apa. Kan. Yang penting dengan kondisi yang in a good way, in a good way. Jadi apa namanya constructive criticism kan gitu. Dan di sini aku ada satu jurnal ya yang aku tadi baca yang didapati bahwa sebenarnya learning a foreign language itu bukan hanya untuk kemampuan berbahasa aja. Ternyata ada juga keuntungan-keuntungan kognitif lainnya. Nah, ini aku bacain sedikit ya. Nah, research has shown that bilingualism enhances brain function by improving memory, lalu problem solving skills, dan critical thinking. Do you think it's true? I think it's true, karena saat kita ngomong, kita belajar bahasa Inggris ya, itu nggak usah bahasa Inggris sih, bahasa apa aja gitu kan, saat kita ketemu sama orang, otomatis kita lebih cepat mencerna apa yang dibilang sama orang tersebut daripada kita yang tidak bisa. Itu otomatis itu juga membuat kita untuk bisa secara lebih kritis itu tuh bisa memecahkan suatu masalah lebih cepat dan lain-lain. Jadi I think it's valid. It's valid ya. It's valid. Nah, pada saat kita belajar satu bahasa yang baru, kita mau tidak mau harus mengingat juga kan, kata ini artinya seperti ini. Jadi pada saat kita berusaha menghafal itu, benar yang dikatakan research tadi bahwa kemampuan memori kita juga diasah, dan pada saat kita mencoba mengerti satu konsep, di situ analytical dan critical thinking juga diperlukan kan. Jadi I think other than it's fun, it's also good for our brain gak sih? Yes, betul. Makanya seru belajar bahasa tuh seru. Selain kita tuh bisa lebih tahu budaya, itu juga bisa ngelatih diri kita untuk self improvement lah ke depannya gitu kan. Jadi it is valid, I guess. Aku pernah ada satu murid yang umurnya itu kalau nggak salah almost 90 years old. Oh wow. Iya, hampir 90 tahun umurnya, dan pada saat kita tanya, nenek kenapa mau belajar bahasa Inggris, boleh tahu nggak gitu kan. Terus dia bilang karena waktu dia muda itu dia menggunakan bahasa Inggris untuk pekerjaannya gitu. Nah, pada saat dia sudah tua, jadi yang daftarin dia itu adalah cucunya. Gitu. Jadi dia bilang ya supaya otaknya itu tetap bekerja meskipun dia sudah tua, meskipun dia secara fisik itu tidak bisa bekerja mungkin, tapi secara otak dia masih bisa. Gitu. Di usia 90 tahun. Wow, itu keren banget sih. I think it's never too late to learn something, right? Yes, exactly. Satu hal lagi sih yang aku mau tanya Hawa tentang pendapat Hawa ya. Zaman sekarang tuh kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris, ada orang yang merasa bahwa kita kan orang Indonesia, ngapain sih lo ngomong bahasa Inggris terus, cintai dong bahasa Indonesia sendiri. What is your perspective on that?
kita kan tahu tempat ya, biasanya kita pakai bahasa Inggris itu di tempat-tempat yang memang kita tuh lebih comfortable atau memang mengharuskan kita untuk berbahasa Inggris gitu. Doesn't mean kita nggak sayang Indonesia, malah dengan berbahasa Inggris itu kita bisa memperkenalkan Indonesia untuk lebih luas lagi, bisa menjangkau percakapan yang lebih large lagi, lebih luas lagi. Dan kita juga jadinya bisa duduk sama-sama di forum-forum formal di mana kita memperkenalkan ini loh Indonesia tuh bukan hanya Bali loh, Indonesia itu Sumatera, Jawa dan banyak banget pulau-pulau yang kecil-kecil dan punya natural resources yang jauh lebih bagus dari Bali bahkan kan. Exactly. Hawa agak relate sih dengan hal-hal tersebut Kak, karena waktu di UK, waktu ngomongin soal Indonesia, malah ada yang ngira Indonesia tuh deket sama India gitu loh. Karena namanya, yes, exactly, karena namanya gitu deket banget gitu kan. Terus juga mereka ada yang nggak tahu Indonesia itu di mana. Tapi saat kita bilang Bali, they know about Bali, but they don't know about Indonesia. Malah ada yang ngira Indonesia is the part of Bali gitu loh. Padahal Bali is a part of Indonesia. Gitu. Exactly. Nah makanya kita yang bisa berbahasa Inggris ini, yang bisa keluar gitu atau ngobrol sama orang-orang ini, kita bisa jadi representatif Indonesia gitu loh. Bisa untuk memperkenalkan Indonesia tuh apa, ada apa, dan hasilnya Kak setelah ngobrol, Indonesia tuh nggak hanya Bali loh dan lain-lain. Mereka jadi tertarik dan datang ke Indonesia kemarin. Contohnya ya, satu contoh. Jadi orang luar itu banyak yang merasa, yang mengira orang Indonesia itu ya tampangnya itu lebih ke Melayu gitu. Dan pada saat dia melihat muka seperti ini, terus dia bilang, aku bilang dari Indonesia, dia bilang, masa kamu dari Indonesia sih? Kayak ternyata Indonesia tuh etnisitinya itu banyak banget gitu, yang tidak diketahui oleh orang asing kan. Iya, malah dari Papua sampai kita jauh ke Aceh. Papua juga. Yes, banyak sekali gitu kan. Cuman ya itu nggak banyak disorot atau mungkin kurang pemahaman mengenai Indonesia. Makanya kita nih yang representatif, kita bisa ngenalin dan ajak mereka juga untuk datang yuk ke Indonesia gitu. Yes, definitely. Nah, aku mau bahas sedikit tentang hal personal, boleh ya? Oh, boleh. Apa tuh? Pernah nggak sih belajar bahasa itu motivasinya karena pengen punya pacar orang asing gitu? Kalau ditanya pernah, mungkin secara direct belajar karena pengen cowok bule sih, kayak belum pernah sih Kak. Cuman pengen ketemu orang banyak aja. Itu pernah, dan itu worst guys, banyak sekali teman-teman Hawa yang ketemu akhirnya karena dia bisa bahasa Inggris gitu kan. Kayak sekarang kita bisa ketemu orang randomly dari online kan gitu. Kalau Kakak gimana? Kan pacarnya kalau nggak salah bule ya? Ya mungkin bisa kebetulan nih. Jadi ya kan kebetulan pacar aku bule, bukan sengaja dicari ya. Karena sekarang ini ternyata ya di social media, I don't know if you know about this. Bule hunter ya? Bule hunter, benar. Jadi kayak mereka tuh sengaja untuk nyari tips untuk dapat pacar bule gitu. Dan bahkan ada yang pernah nanya ke aku gitu kan, gimana sih rasanya punya pacar bule gitu. When I got that question, I was like, what? Maksudnya emangnya kita nyari pasangan itu khusus, maksudnya apakah ethnicities yang kita lihat gitu? Sebenarnya apa sih yang mereka lihat gitu kan? Itu ya aku nggak relate sih. Karena menurut aku ya kalau kita bisa bahasa Inggris sehingga kayak yang tadi Hawa bilang, kita bisa kenalan dengan orang dari mana saja kan. Ya jangkauannya lebih luas gitu loh. Betul. Dan kebetulan mungkin dapatnya yang bule gitu kan. Jadi karena kita mainnya agak jauh gitu. Iya, mainnya agak jauh gitu guys. Jadi that's the reason. Betul, mainnya agak jauh sehingga kalau misalnya kalian merasa, oh kok gue jomblo lama ya gitu kan, mungkin aja mainnya kurang jauh gitu. Ya jadi berkemungkinan gak nih Hawa punya pacar bule? To be honest, we never know ya. Never say never ya. Yeah, never say never, karena kita nggak pernah tahu jodoh gimana, dan jangkauan jauh lebih luas kayak Kakak tadi, karena kita bisa mengakses atau bisa berbahasa tersebut, otomatis orang yang terjangkau oleh kita lebih luas gitu kan. Betul. Jadi we never know, mungkin iya, mungkin juga Indonesian pride, we never know. So let's see. Yeah, let's see. Stay tuned. Stay tune guys, mungkin episode 2 gitu. Episode 2 gitu. Stay tune gitu. Oke. Nah, untuk menutup obrolan kita hari ini yang udah seru banget ya. Jadi kita bahas dari karir, tentang kesukaan tentang bahasa, bahkan sampai ke potential romantic relationship gara-gara bahasa, itu juga bisa ya. Nah, ada nggak sih pesan dari Hawa untuk teman-teman yang sekarang lagi belajar bahasa asing, terutama untuk yang
sedang mempersiapkan dirinya untuk mungkin beasiswa atau mungkin pekerjaan atau mungkin mencari pacar bule. Bisa juga itu ya. Yang sedang belajar satu bahasa baru, satu bahasa asing, tapi merasa bahwa aduh kok susah banget ya gitu. Mungkin pesannya ke teman-teman, just do it guys, you do you ya, karena memang awalnya pasti ya Kak, pasti ada challenge-nya, apalagi bahasa itu pronunciation-nya beda sama kita bahasa apa aja gitu kan. Cuman it's worth it guys, dan you can see I'm one of the proof kalau misalnya belajar itu tuh nggak pernah melihat umur kita, nggak pernah berhenti termasuk belajar bahasa. Dan salah satu provennya adalah aku, kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris dulu mungkin tidak melangkah sejauh ini, ya kan Kak? Tidak melangkah kayak Kakak, mungkin tidak bisa se-easy itu untuk bisa involve bertemu dengan banyak orang, ketemu pasangan juga dan lain-lain. Jadi it's very important untuk bisa expand your knowledge, expand your skill. Salah satunya dengan minimal kita bilingual lah, minimal adalah salah satu aja bahasa yang kita bisa rather than Indonesia, karena itu balik lagi seperti penelitian, it helps us to enhance our skills dan brain juga kan gitu. Terima kasih Hawa sudah ngobrol sama aku hari ini. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat buat kamu, jadi penyemangat buat kamu yang sekarang lagi belajar bahasa asing. Jangan lupa juga follow kita di sini semuanya, Instagram, TikTok, dan Threads juga. Dan kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like dan juga share untuk teman-teman kamu yang butuh semangat juga. Okay? Thank you very much for everyone. See you in the next episode. Bye-bye.